Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sudi aku bersujud. Ya, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang menyempatkan hadir dalam kegiatan pelatihan pengurusan jenazah pada hari ini. Insya Allah kita akan segera mulai acaranya, ya. Agak molor dari undangan. Baiknya mungkin mas-mas dan bapak dan ibu akan maju ke depan supaya nanti yang hadir bisa melakukan. Ya, mari kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan acara ini, insya Allah akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Panji. Saudara Panji, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبكم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبكم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Mengenal Allah dengan segala firman. Ya, alhamdulillah. Semoga kita yang mendengarkan dan juga yang membacanya mendapatkan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke acara utama,
saya ingin memberitahukan terlebih dahulu mungkin yang baru hadir di tempat ini, di sini kalau ingin ke toilet untuk laki-laki ada di lantai dasar dan lantai 1, untuk wanita ada di lantai dasar dan lantai 2. Lalu nanti juga kita sholat, ada tempat ruang sholat di lantai 1 itu. Dan insya Allah acaranya akan dimulai dengan pemaparan dari pembicara utama kita, yaitu Bapak Ibrahim Omar, yang alhamdulillah sudah sejak awal hadir ya bersama kita di sini. Terima kasih Pak Ilham. Selanjutnya nanti kita beri makan siang dan juga sholat, lalu nanti ada workshop mulai dari memandikan, mengkafani hingga mengumpulkan dan menyolatkan dan mengumpulkan, seperti itu. Ya insya Allah kita bisa sampai sore gitu ya, mungkin sampai jam 4:30 atau jam 5. Sementara itu dulu ya, kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Bram. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aghna wa aqna wa wa'ada man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna bi an yassiruhu lil yusra wa tawa'ada man bakhila wastaghna ييسره للمصلحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحشوش من بين الرسل بالشفاعة العظمى. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله العليا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadiran ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Keadaan sehat walafiat karena tema kita adalah tema kematian. Ya. Jadi kita mengingat, oh saya belum mati. Ya, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyerahkan umur saya sampai hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Ada pepatah Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa al-mardah. Artinya kesehatan itu sebagai mahkota di atas orang-orang yang sehat. Gak ngelihatnya cuma orang yang sakit. Ya. Begitu juga jadi kita selalu bangun pagi itu alhamdulillahilladzi ahyana ilaihi nusyur. Maksudnya begitu, kita berarti kita telah sehat kembali dalam keadaan sehat. Dan dalam perjalanan ke sini semuanya tidak ada halangan sama sekali. Memang tema kita bawakan hari ini alhamdulillah cukup interesan, cukup menarik buat orang-orang yang memang masih memikirkan akhirat. Ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita coba untuk belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kita kemudian hari, terutama buat kita yang hidup di Jerman ini. Tentunya hal ini agak asing karena mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang
meninggal di luar negeri. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan di sini adalah yang berhubungan dengan Jerman terutama. Ya, terutama bagaimana apa yang kita harus lakukan kalau kita di Jerman, tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia kita banyak orang, ya, tetangga kita bisa, kiai di mana-mana, ustadz begitu numpuk, jadi nggak masalah. Cuman kalau di sini kita merasa kebingungan, kemana, apa yang harus saya lakukan? Itulah tujuannya kita mengadakan hari ini, supaya kalau kebetulan siapa tahu, ya, sama Allah kita kedatangan tamu dari rumah dari Indonesia, Tuhan menarik ajalnya, nah kita kebingungan kan, apa yang kita harus lakukan? Itu tujuan saya, tujuan kita mengadakan workshop hari ini. Jadi maka dari itu saya dalam bagi sedemikian rupa supaya kita pertama itu hanya teori aja dulu, dan terutama mengenai prosedur apa yang kita lakukan, kata orang Jermannya Papierkram. Artinya itu apa-apa yang kita harus, dokumen-dokumen apa yang kita perlukan untuk mengurus jenazah. Kalau sampai ada orang dari keluarga kita yang meninggal di dunia, di rumah kita, di rumah sakit dan seterusnya. Ya, itu yang harus kita urus, yang kita coba bahas pagi ini. Kemudian nanti baru kita melatih bagaimana caranya memandikan, bagaimana caranya menguburkan, bagaimana caranya mengkafani, dan bagaimana mensolatinya. Itu nanti kalau sudah kita makan siang, jadi agak segar badannya ya, bisa bergerak dikit. Kalau sekarang ini bisa loyo, jadi teori aja nggak apa-apa lah, gitu ya. Baiklah, saya mulai saja dengan tema pertama. Tema pertama adalah prosedur yang harus dilakukan sewaktu ada yang meninggal dunia. Ya. Jadi pertama yang kita harus lakukan, saya hanya sekedar memberitahu. Insya Allah saya membawa kertas-kertas, jadi jangan banyak nulis. Ya. Boleh, tidak apa-apa mencatat saja. Maksud saya, alhamdulillah saya juga membawa catatan. Jadi insya Allah nanti akan kita bagikan. Jadi apa yang saya pada umumnya, apa yang saya sampaikan ini, ya, akan nanti ada tertulis. Jadi pertama, apa yang kita perlukan adalah dokumen-dokumen apa yang kita perlukan untuk mengurus, ya, seorang yang meninggal dunia. Di Jerman, kalau ada yang meninggal dunia, apa yang kita harus lakukan pertama? Gak ada yang tahu. Kalau ada di rumah kita, siapa yang tahu kira-kira apa yang kita? Kalau ada, ini kita di kamar atau meninggal, saya ingin tahu, ada yang mungkin yang tahu kira-kira apa yang kita harus lakukan pertama sekali. Polizei. Ya, gimana? Polisi, ambulan, Saksi. ambulans, ya. Housemaster. Saya kira karena housemasternya yang kebingungan. Jangan housemaster. Yang harus kita lakukan pertama sekali, kita ingin tahu ini betul-betul sudah meninggal betul belum? Ya, kita dokter bukan yang meriksa, bukan kan? Nah, sekalipun dokter, dia juga walaupun dia sudah tahu bagaimana, ini sudah meninggal benar-benar, dia juga harus memberitahu, dia harus juga mengajak orang yang kompeten dalam hal ini. Siapa yang paling kompeten? Siapa tahu? Nah, yang ya jelas juga dokter. Cuman dokter tidak sembarang dokter, ya. Jadi kita kalau bisa paling pertama sekali kita jelas memberitahu dokter, walaupun kita dokter, ya. Kita memberitahu dokter yang kompeten. Dokter yang kompeten adalah dokter yang sering memeriksa kita, ya. House arts, ya. Pertama sekali kita menelpon siapa yang sering memeriksa kita, ya, house arts. Kita telepon dia, kita sampaikan di rumah saya ini ada yang meninggal. Sekalipun bisa jadi
orang yang meninggal ini tidak sering berobat dengan house arts itu, tidak apa-apa. Karena setidak-tidaknya house arts itu yang dinamakan niedergelassene Arzt. Ya. Niedergelassene Arzt artinya orang yang mempunyai praktek. Tujuannya apa? Karena seorang dokter yang mempunyai praktek, dia akan bisa berhubungan dengan Krankenkasse. Sehingga kalau ada pembayaran yang dicakup, yang ditanggung oleh Krankenkasse, oleh asuransi kesehatan, maka dia bisa memberikan rekeningnya atau memberikan rekeningnya kepada Krankenkasse itu. Dan begitu memang dia mempunyai kompeten untuk itu. Jadi kita panggil telepon house arts-nya siapa, Schmidt umpamanya, Dr. Schmidt di rumah saya ini, atau ya ada orang yang meninggal, ya ada tetangga saya, nah, begitu. Jadi kalau tetangganya kebetulan tetangga, ya tanya tetangganya house arts-nya siapa. Di depan ini ya pasien bapak yang namanya Bapak Sumitro umpamanya, ya, yang kebetulan meninggal, yang selama ini selalu berobat dengan bapak di house arts telepon. Sesudah datang house arts-nya ke rumah kita, dia memeriksa, ternyata betul-betul Bapak Sumitro ini sudah meninggal dunia umpamanya, maka dia akan mengeluarkan surat keterangan kematian. Ya. Dalam bahasa Jermannya Totenschein. Ini yang pertama sekali, dokumen yang penting yang pertama sekali kita harus dapatkan. Totenschein. Kalau nggak ada ini nggak jalan terus sekali. Ya. Sesudah dapat Totenschein dari seorang dokter niedergelassene Arzt tadi, kemudian kita baru mengusahakan dokumen kedua. Dokumen kedua yang tidak kalah pentingnya dengan Totenschein ini adalah yang dinamakan Sterbeurkunde. Ya, Sterbeurkunde. Sterbeurkunde ini didapatkan dari catatan sipil. Bahasa Jermannya Standesamt. Jadi kita harus ke Standesamt. Untuk ke Standesamt itu, maka nanti Standesamtnya itu akan meminta satu adalah dia akan meminta KTP atau paspor kita, paspor yang meninggal, maaf, paspor orang yang meninggal. Kira kita manipulasi, jangan, masih hidup kita. Jadi yang diperlukan adalah paspor orang yang meninggal, itu satu pertama. Yang jelas Totenschein tadi itu ya. Orangnya sudah betul-betul meninggal, siapa orangnya? Bapak Sumitro. Nah, ini mana KTP-nya? Ini KTP-nya, ini paspornya. Yang ketiga yang diperlukan juga adalah Geburtsurkunde, akte kelahiran, ya, dari Bapak Sumitro ini. Yang keempat, kalau sudah menikah, buku nikah atau akte nikah yang sudah diterjemahkan. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, kalau akan nama di sini yang masih dalam bahasa Indonesia, tolong terjemahkan, mungkin masih hidup. Ya, nanti kalau sudah kepepet banget dan dia istrinya atau suaminya kebingungan. Saya ada punya bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia, bahasa Jerman nggak ada. Orang Jerman nggak ada yang ngerti nanti, nggak bisa tahu ini apa katanya. Ya, ini tidak bisa dipakai, harus mengurus lagi kedutaan selanjutnya atau ke KJRI untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Jadi dari sekarang sedang meluangkan banyak waktu, sering-sering ya, terjemahkanlah akte nikah itu atau buku nikah ke dalam bahasa Jerman. Itu akan diperlukan. Dan mungkin akan diperlukan juga kartu Krankenkasse ya, dari yang meninggal. Ya. Maka dari itu sebelum pergi ke Standesamt, karena setiap kota itu punya kebijaksanaan masing-masing, tidak sama. Ya, setiap negara bagian itu punya kebijaksanaan masing-masing. Sekiranya mereka lebih meminta apa, mungkin ada yang minta ada surat keterangan dari kedutaan segala macam itu. Jadi kita telepon ke sana
telepon dulu ke Ustaz Am sebelum pergi ke sana, ya, minta apa-apa yang diperlukan untuk mendapatkan style hukum tadi. Itu artinya surat keterangan resmi kematian. Berbeda dengan tuntutan saya tadi. Kira-kira itu dahulu yang dokumen-dokumen yang diperlukan. Adapun yang saya ingin ceritakan sekarang, saya akan secara sekilas, ya, menceritakan, menyampaikan apa yang terjadi dari A sampai Z pada waktu seseorang itu meninggal dunia. Ya, jadi ini di luar masalah apakah ini secara Islam atau tidak. Ya, sudah jelas akan saya sampaikan bahwasanya itu secara Islam, cuman bukan berarti praktek penguburan atau pemakaman secara Islamnya yang saya terangkan, tetapi prosedur seluruhnya apa yang akan terjadi sampai dia berada mayat ini di liang lahat. Oke? Baik, saya mulai. Jadi sewaktu orang meninggal, kita mengurus dokumen-dokumen tadi. Nah, di Jerman ini, menurut peraturan Jerman, seorang mayat itu hanya bisa berada di rumah selama 36 jam. Tidak boleh lebih. Ya. Jadi dalam 36 jam itu kita harus bertindak. Ya. Bertindak berarti kita harus mengurus. Ini mau dikemanakan mayatnya ini. Untuk itu ada 3 kemungkinan. Karena pertama sekali kita akan menaruh mayat ini ke ruang pendingin. Kalau tidak dia akan busuk. Setelah 36 jam itu mayatnya akan membusuk. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan Jerman, ya, maka kita harus mengurus. Nah, dalam hal ini, baru betul sekarang ini tadi kata ambulans. Ya. Kita katakan setelah kita mengadakan rujukan, mau kita bawa kemana, ya, kita inisiatif sendiri, boleh kita bawa ke rumah sakit, ke ruang pendingin rumah sakit. Kalau kita dari pertama sudah merasa tidak mampu, dalam arti kata bukan dari segi keuangan, maksud saya tidak bisa mengurusnya, kita tidak berdaya, keluarga seluruhnya tidak ada yang mampu, tidak cakap untuk tidak berkompeten untuk mengurus ini, maka dari pertama kita menugaskan sebuah institusi pemakaman dari pertama. Ya. Jadi kita menceritakan kepada kita pergi ke institusi, nanti saya tuturkan dalam babak kedua dalam penuturan saya ini sekarang ini. Kriteria-kriteria apa yang kita harus penuhi dalam memilih institusi pemakaman ini. Bahasa Jermannya Bestattungsinstitut. Ya. Nanti yang pertama, prosedurnya pertama. Katakanlah kita menugaskan kepada institusi pemakaman tadi. Nah, nanti institusi inilah yang mengambil mayat dari rumah. Mengambil mayat ini kemana? Ya. Pertama bisa kalau mereka sendiri, tergantung institusinya. Ada yang besar, mereka punya ruangan pendingin sendiri. Ada yang kecil, mereka tidak punya, sehingga membawa mayat ini ke rumah sakit atau ke klinik yang terdekat, yang pasti mempunyai ruang pendingin. Mayatnya dibawa ke sana dulu, supaya kalau sekiranya kita memang ternyata ada keluarga kita dari Indonesia yang mau datang, ya, pasti lebih dari 3 hari, ya, baru sampai ke sini, maka tentu sangat baik. Ya. Kemudian kalau kita masih ragu-ragu apakah mana yang kita institusi mana, kita kan belum tahu betul. Ya, selama ini kita tidak mengusik masalah ini, baru sekarang kita mengurusnya, maka kita masih kebingungan sekali. Tidak apa-apa, panggil ambulans, ya, bawa dulu ke unit klinik. Sementara itu kita bisa dengan tenang-tenang. Ya, berbeda dengan di Indonesia, cukup banyak orang yang membantu kita. Satu itu, memang dalam agama dianjurkan, tapi di dalam bahwasanya secepat mungkin. Menurut hadis itu juga, secepat mungkin kita mengurus jenazah, secepat mungkin dia ke dalam kubur. Itu memang menurut agama begitu. Cuman ini dalam keadaan darurat,
bukan kita kemauan kita, maka dari itu dibolehkan. Ya, jadi dibolehkan. Bukan kita sengaja melambat-lambatkan, tetapi karena keadaan dan situasi tidak mengizinkan sehingga kita dibolehkan untuk menundanya. Jadi langkah pertama adalah memanggil ambulans yang akan membawa mayat ini ke rumah sakit, ke ruang pendingin. Setelah sampai di ruang pendingin, aksi kedua yang akan datang adalah memandikan mayat. Begitu juga seperti saya katakan tadi. Kalau kita telah memberikan, nah dalam aksi memandikan mayat ini kita tidak bisa mengambil mengatasnya sendiri. Ya. Berbeda karena sebelum kita diizinkan untuk memandikan mayat, apalagi di ruang pendingin universitas atau di klinik, kita harus mempunyai izin untuk itu. Sedangkan yang satu-satunya yang mempunyai izin untuk itu adalah institusi yang ada yang mengurus pemakaman ini. Oleh karena itu, kalau kita memang betul-betul, jadi kita pertama kita bawa melalui ambulans secara darurat ke klinik. Kalau kita telah menyerahkannya kepada institusi tadi itu, institusi ini nanti yang mengambil alih masalah memandikan, ya, dengan sendirinya secara Islam. Selesai dimandikan, tergantung kembali kepada kondisi institusi ini, bisa jadi mayat ini akan dikafani di ruangan mereka. Ya, jadi dibawa pertama dimandikan di ruang pemandian institusi. Kemudian mereka biasanya di sebelahnya menyiapkan juga ruangan untuk mengkafaninya, atau mereka mengkafaninya di tempat di mana si mayat itu dimandikan. Biasanya lumrahnya begitu. Setelah dimandikan, setelah dikafani, dimasukkan. Penting, beda sekali dengan di Indonesia mungkin langsung dimasukkan itu harus dimasukkan ke dalam peti mayat. Terus sudah dimasukkan ke dalam peti mayat, baru digotong ke ruangan sebelah, di ruangan tempat sholat. Ya, namanya di negara kafir, ya tidak. Tentunya di ruangan sholat tidak ada ayat kursi, tetapi yang ada salib. Ya. Tapi kita kan ingin mensolati jenazah. Jadi niatkan saja. Ya, mensolati jenazah, insya Allah semuanya akan diterima Tuhan walaupun penuh salib ruangannya itu. Jadi jangan terbayang, wah ini saya ini sembahyang Kristen apa sembahyang Islam. Tidak begitu, tapi kita mensolati jenazah, jadi khusyukkan bahwasanya kita menghadap kepada Tuhan. Baik, di ruangan itu mensolati jenazah. Namun ada 3 variasi dalam mensolati jenazah. Pertama saya katakan tadi di ruangan, di tempat, di institusi itu sendiri, kalau mereka mencukupi, mempunyai ruangan yang besar, yang cukup besar untuk mengadakan sholat jenazah. Maka dari itu, sedangkan dalam agama disebutkan, bertambah banyak orang yang menyembayanginya, bertambah sedikit dosa ya, yang akan ditimpa pada orang yang meninggal itu. Oleh karena itu, kita juga berpikir untuk menyembayangkannya di masjid umpamanya. Ya. Jadi kita bertanya kepada institusi yang menyembayangkannya, apakah bisa dibawa ke masjid? Ya. Apalagi di Köln yang terbesar di Jerman itu juga dulu dipakai, walaupun sekarang sudah dibangun lebih besar lagi. Dulu pun sering dipakai untuk menyembayangkan mayat di situ, di masjid. Kalau ternyata ruangan yang dipakunya isi institusi itu kecil, di masjid pun jauh tidak memungkinkan, maka kemungkinan ketiga untuk menyembayangkannya adalah di ruang belasungkawa tempat penguburan. Itu juga ada kemungkinan ketiga. Jadi ruangannya cukup besar, ya.
Yang mana seperti saya katakan tadi, ruangannya itu apalagi ruang balai Kaabah terlalu halal bahasa Jermannya. Itu tentunya lebih benar, lebih penuh lagi dengan salib. Ya. Gede-gede, salibnya gede-gede lagi. Ya, jadi kita tuh coba konsentrasi kepada Tuhan walaupun begitu keadaannya. Selesai disembayangkan, selesai disolati, kemudian jenazah ini biasanya ditaruh, petinya itu ditaruh di atas kereta. Nah, kereta ini karena biasanya mengapa ditaruh di atas kereta? Itu tempat penguburan orang-orang Islam. Biasanya agak jauh keluar. Karena yang lainnya kan Kristen semua. Jadi untuk bagian kita orang Islam biasanya agak jauh dari tempat ruangan bersenggawa itu. Makanya itu supaya jangan kalau pakai tangan bisa patah tangannya kelamaan atau walaupun ganti-ganti berat, makanya biasanya ditaruh di atas kereta. Kemudian keretanya nanti akan didorong oleh traktor. Bukan didorong, ditarik maksudnya. Ditarik oleh traktor dan kita berjalan di belakangnya. Begitu. Sampailah kita menuju ke perkuburan, ke lubang di mana mayat ini nanti akan dikuburkan. Berbeda dengan yang, tergantung di mana diadakan, tergantung kotanya. Ada kota yang membolehkan tidak memakai peti. Tapi di Jerman ini sebagian besar masih melarang karena mereka biasanya pakai peti. Jadi masih melarang untuk tanpa peti. Jadi akan dikuburkan dengan petinya juga. Oleh karena itu, kalau memang begitu keadaannya, biasanya diturunkan dengan memakai tali. Ya, jadi 4 orang. Pertama, petinya ditaruh di atas tali, kemudian 4 orang pelan-pelan diturunkan ke bawah dengan petinya. Cuma ini sebenarnya tidak disyariatkan dalam agama. Ya. Jadi kalau bisa, mintalah sekeras mungkin untuk tanpa peti. Syariat agama menganjurkan sekali untuk tanpa peti. Ya. Sayyidina Umar itu minta itu supaya kalau saya meninggal sandarkan pipi saya dengan tanah, kata beliau. Ya. Jadi kita dari situ jelas-jelas kita dianjurkan sebisa mungkin tanpa peti. Nah, sekarang kalau tanpa peti, biasanya beberapa orang, 3-4 orang mengangkat mayat ini ke dalam lubang. Dan di dalam lubang telah menunggu Pak Kiai. Ya, jadi Pak Kiainya tidak di atas, di lubangnya itu. Karena mayatnya nanti akan kita sandarkan ke dinding tanah. Itu namanya di liang lahat. Maka dari itu saya anjurkan. Saya tidak tahu, saya lupa apakah saya sebut dalam brosur ini mengenai liang lahat. Maka saya boleh dicatat, mungkin saya sampaikan sekarang. Pada waktu institusi pemakaman berhubungan dengan Stadt maksudnya dengan kota, bagian penguburan, diminta supaya membuat liang lahat itu di sebelah arah kiblat. Mengerti? Maksud saya, kalau sekiranya katakanlah ini lubangnya begitu, ya, sana kiblat, maka usahakan lubang liang lahatnya itu di dinding di sebelah arah kiblat. Sebab kebanyakan yang ada di Jerman ini mereka membuat liang lahatnya itu di tengah, tidak di dinding. Kecuali kalau yang orang-orang Islam institusinya itu yang mengetahui, maka mereka membuatnya itu yang ke arah ke dinding, di mana di arah kiblat. Mengapa? Kalau sebab nanti mayat kita itu harus kita berdirikan begini. Dan yang penting, nanti ada kiainya, ya, itu yang di sebelah kanan, ya,
Jadi yang sebelah kanan di bawah itu harus, itu wajib. Ya. Kalau ada yang salah sebelah kiri tegur ya, itu salah, haram. Ya. Jadi harus, makanya harus ada yang tahu. Jadi sebelah kanan di bawah. Kemudian dindingnya itu ke tanah, ke dinding tanah, ya itu supaya menyentuh tanah. Nah, di bawah kepalanya boleh kita buatkan gumpalan dari tanah atau batu pun boleh di bawah kepalanya. Tapi yang penting mayatnya itu harus berdiri. Ya. Nah, kemudian itulah tergantung. Kalau dibuat di tengah nggak apa-apa. Makanya seperti yang terakhir yang kami buat begitu, dindingnya lubang liang lahat itu dibuat oleh mereka di tengah. Ya, karena lupa memberitahu kepada bagian penguburan untuk menguburnya di situ. Nah, kalau ternyata terjadi begitu, tidak apa-apa. Berdirikan begini, kemudian di belakangnya itu ditaruh batu, ya, batu bata. Maka jangan lupa bawa batu bata, suruh siapkan batu bata. Gunanya itu untuk menyandarkan dinding itu supaya berdiri. Ya. Selesai berdiri, nah jangan sampai jatuh ya. Jadi sebegitu rupa supaya dia tetap berdiri. Arti mandiri dalam arti kata mayatnya itu melintang begitu di bawah, kamu kanannya di bawah. Nah, kemudian selesai begitu semua. Yang paling penting jangan lupa, barangkali ada yang lupa, ikatan yang kafan itu dibuka. Ya, jangan lupa dibuka. Kemudian yang penting kepalanya, tutup kepalanya itu dibuka, ya, supaya mukanya itu menyentuh tanah. Kemudian selesai semuanya itu dan terdiri mayatnya itu, baru ditutup. Nah, tutupnya ini miring begini, ya, bisa ngerti ya? Miring begini. Jadi ini dinding, miring begini. Nah, dalam hal ini dindingnya ini kalau di Indonesia kebanyakan pakai papan, ya, memakai papan. Kalau di negara Arab mereka memakai semen blok, ya, yang segini tebalnya. Jadi benar-benar pakem. Jadi semen blok, jadi di jejer begitu. Nah, harus meletakkannya begini, miring-miring begitu. Ya. Maka dari itu dalam mengusahakan papan, jangan terlalu pendek. Nanti mengalami kesulitan untuk memilih. Jadi menurut perhitungan saya kemarin itu paling tidak 1 meter. Ya. 1 meter paling tidak panjangnya papan itu. Lebarnya tidak terserah. Ya, mau lebar sedikit segini, mau lebar 20, tergantung yang mana ada nih. Ya, atau rak buku seperti selebar rak buku 90 cm umpamanya, atau 30 cm. Tidak apa-apa. Yang penting beberapa begitu. Nah, dijejer semuanya sampai menutup seluruh mayat ditutup. Kemudian ditutup dengan tanah liat yang ada. Ya, disiapkan tanah liat yang disiapkan dari atas, diberikan semua, diusahakan supaya tertutup semua, dirapikan semua tutup. Baru selesai. Nah, selesai ini baru kita dari atas yang berdiri, kayaknya keluar, baru yang pertama membuat 3 gempalan tanah. Ini sunnah Rasul dianjurkan untuk 3 gempalan tanah dibuang ke dalam lubang itu. Baru yang lain silakan melakukan hal yang sama. Kemudian kita berdoa, istaghfiru fa innahu yus'al. Artinya orang yang dalam kubur ini sesudah dia berada dalam tanah itu baru akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, dan selanjutnya. Maka dari itu pada waktu yang genting seperti ini buat seorang mayat, alangkah baiknya istaghfiru, kata Nabi SAW. Kita harus mendoakan supaya orang ini diampuni, dan insya Allah kita mendapat syafaat dari situ. Jadi ditutup, kemudian kita berdoa. Nah, barulah kalau cara kita tutup selesai, boleh ditutup, nanti akan ditutup oleh petugas pekuburan. Kira-kira begitu. Ya.
Ada yang bertanya? Ada yang jelas semuanya? Ya silakan. Oh gitu. Maksudnya? Oh iya silakan. Oh iya bagus ya, bagus. Sebentar. Ya. Jadi mudah-mudahan belum bukan sekarang, tapi kalau nanti ada pertanyaan saya silakan. Silakan. Tadi kan kalau prosedurnya dikubur di sini Pak, gimana kalau student pengen dikubur di negaranya, dibalikin ke negaranya gimana Pak? Itu sebenarnya boleh, bisa. Hanya itu sebenarnya tidak dianjurkan dalam agama. Ya, tidak dianjurkan dalam agama. Ya. Idfanu fi makan. Jadi dalam hadis disebutkan hendaklah orang itu dikubur di tempat di mana dia berada. Itu anjuran agama. Ya. Tapi kalau ada pengecualian tidak apa. Ya. Tapi anjuran pertama yang mengatakan supaya dikubur di sini. Ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tadi saya terlambat, tapi masih sempat mendengar beberapa informasi. Tadi Bapak mengatakan 3 genggaman tanah, sampah tanah yang harus dibuang ke dalam kubur sebelum diuruk ya tanah. Ya, sebelum apakah ada doa pada saat melempar tanah itu? Dan yang pertanyaan pertama, yang kedua, saya sering melihat penguburan di Indonesia dan itu sama orang tua juga, tua saya juga pada saat setelah tanah atau sebelumnya saya lupa itu diazankan. Nah, apakah saya belum pernah melihat di Jerman ini proses penguburannya secara Islami. Apakah di sini juga dilakukan azan ataukah itu wajib atau sekedar sunnah? Terima kasih. tidak wajib, tidak sunnah. Ya. Jadi tidak ada anjuran untuk kita membaca azan. Itu tidak ada hadisnya, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya. Jadi kalau ada yang azan di Indonesia itu tidak diharuskan. Ya. Tidak dilarang, ya, cuman tidak dianjurkan. Jadi sepertinya itu tidak harus, sebaiknya tidak harus dikerjakan karena tidak ada sunnahnya. Tidak langsung kalau orang keras katakan bid'ah. Ya, itu bid'ah. Apalagi kita di sini kebanyakan secara langsung orang-orangnya salafi. Jadi salafi dalam arti yang baik. Jangan kita mengartikan seperti, jangan selalu kita terlalu terpengaruh oleh media Jerman. Maaf ya. Salafi itu sebenarnya orang yang paling lurus. Karena dia seluruh yang dikerjakan itu apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh Al-Quran itu yang dikerjakan, itu namanya salafi sebenarnya. Kalau orang lurus dalam mengerjakan seluruh perintah-perintah Tuhan, apakah itu orang? Ya. Tapi sejak seolah-olah kalau orang terlalu fanatik, ya terlalu, ya boleh buat. Cuman juga kita sebagai orang Islam seharusnya jangan berpendirian demikian. Bahan-bahan yang saya terima, yang saya baca, yang tulis saya ini 90% dari seorang salafi. Ya, jadi bukan berarti jadi saya menjawab langsung. Jadi kita di Jerman ini hati-hati. Ya, apa yang dianggap negatif oleh media Jerman tidak selalu negatif dalam pandangan kita seorang muslim. Ya, jadi kita seharusnya untuk menyaring. Ya, oke, mereka berpendapat demikian, pikir tidak. Ya.
Oke. Doanya Pak. Oh ya, mengenai doa, sebenarnya tidak ada doa yang khusus, ya. Tapi seperti kata-kata istaghfiru, ya, istaghfir lahu. Ya. Jadi doa yang disebutkan itu istighfar, tidak harus bahasa Arab, ya. Bahasa apapun, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, ya. Dalam hati, ya. Ampunkanlah ya Allah mayat ini. Dia sedang ditanya oleh malaikat. Ringankanlah azab kuburnya. Lapangkan semua yang baik, doa-doa yang baik itu kita baca. Jadi ada kan dalam hadis yang disebut yang syar'i hanya pada waktu dalam kubur sendiri. Pak Kiai mengatakan Bismillah wa ala millati Rasulullah, yang disebut berkali-kali. Hanya itu pada waktu masang papan, pada waktu menjadikan Bismillah menerima mayatnya, itu yang dibaca. Itu betul-betul diharuskan. Dianjurkan. Bismillah wa ala, kita pun di atas boleh ikut baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu yang kita harus baca. Tapi doa khusus tidak ada. Mohon ampun untuk kubur atau orang yang dikubur, orang yang terkubur sekarang. Oke, silakan. Ya. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang prosedur bila tidak menggunakan peti mati, tapi bila di suatu saat diwajibkan menggunakan peti mati, bagaimana cariannya dalam Islam? Nah, kalau memang diharuskan pakai peti mati, maka usahakan dia peti pun ya dimiringkan, ya usahakan dimiringkan. Tidak-tidaknya kita mendekati dengan syariat kita Islam. Ya. Jadi jangan dibuang begitu, tutup sudah. Memang gampang, tapi kita berdosa. Ya. Jadi alangkah baiknya buka tutupnya, kita katakan dari atas. Molong kunci-kuncinya dibuka semua. Kan biasanya dikunci kan. Ada murnya itu. Dibuka semua, kemudian minta kepada orang yang ahli pakainya untuk turun ke bawah. Nanti dia yang mendirikannya, kemudian dikasih tanah, ya, penuhin petinya dengan tanah sehingga mayatnya bisa berdiri di bawahnya, di atas kaki begitu. Dan sudah selesai, nah baru tutupkan dan usahakan masukkan tanah ke dalam peti itu. Di dindingnya, di pipinya dia ada tanah, itu disunatkan. Ya, permintaan banyak sahabat supaya mereka itu ya dari tanah. Jadi harus Papan lagi. kenapa? Jadi nggak pakai papan lagi. Boleh pakai papan ditutup lagi di atas, cuman tidak mayatnya itu sudah berdiri begini, dimiringkan begini, ya. Jadi boleh saya gambarkan. Jadi kalau katakanlah ini berdiri kan, ya. Nah, kemudian jenazahnya itu miring berdiri, ya. Nah ini sebelah kanan, ya. Sebelah kanan di bawah sini. Nah berdiri begitu, jelas. Jelas. Iya, ini dindingnya, ini kan, dinding seperti ya. Nah ini dibuka, jangan dibuka ini, jangan tutup maksud saya. Tutupnya itu diangkat dulu. Nah setelah berdiri mayatnya, ya begini. Nah ini dipenuhi dengan tanah. Ya, petinya dipenuhi dengan tanah. Sehingga dia berdiri bisa berdiri begitu. Dan yang penting sekali tanah itu di pipinya, palanya. Oke? Jelas ya? Ya silakan. Maju mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz
meskipun kita ada biaya tanggungan dari kanker untuk kematian ini, kalau secara nominal berapa Ustaz? Total seluruh biaya yang harus kita siapkan. Dan nanti saya akan terangkan. Ya, dan yang kedua, ya apakah ada biaya-biaya tambahan lainnya setelah proses pemakaman? Maksudnya yang harus ditanggung oleh ahli bait, misalnya? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Ya. Jadi seluruh biaya itu sebenarnya itu tergantung kepada bagaimana keputusan keluarga. Keputusan keluarga dalam arti kata kalau diserahkan kepada instansi pemakaman, nanti akan selesai dengan pemakaman, selesai seluruhnya. Hanya apakah pembayarannya itu pada waktu itu juga, ya, dengan instansi itu bisa di luar perjanjian, tergantung kepada bagaimana instansi itu sendiri. Apakah dia bantu memberi keringanan untuk mencicil atau bagaimana, itu soal kedua. Ya. Pada umumnya, ya, kalau kita sudah menyerahkan kepada instansi pemakaman, maka mereka itu mengatakan biayanya sekian, kemudian selesai sampai di situ saja, tidak ada berikutnya. Pertanyaan terakhir Ustaz, kira-kira berdasarkan pengalaman Ustaz selama di Jerman ini, daerah negara bagian Jerman mana yang paling loker untuk menerima proses pemakaman secara syar'i menurut Islam? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita tidak bisa bicara di kota Papua. Karena perintah dalam agama, hendaklah orang itu sebaiknya di mana dia tinggal, di mana dia berada. Ya. Jadi kalau tinggalnya di Duisburg, kita akan di sini. Ya. Tidak bisa kita saya rasa di Bonn juga. Kita berusaha untuk bawa timahnya ke Bonn. Prestasinya mau aja, kita bayarnya lebih besar kan? Ya, tidak masalah. Tapi itu dalam agama tidak dianjurkan. Jadi kita betul-betul tidak bisa memilih kota yang mana favorit kita. Gitu. Nah, jadi secara kebetulan makanya kalau kita memang berada di satu kota, saja bagaimana Duisburg harus pakai peti atau tidak? Ada yang tahu? Pakai. Baik. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz bilang kita juga bisa menyerahkan kepada institut kalau ada yang meninggal. Apakah kita bisa serentak begitu memanggil ketika ada? Apakah kita bisa apa? Serentak memanggil itu, atau kita harus sebelumnya jadi member institut? Ya, itu akan saya jawab dalam babak kedua. Ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi Ustaz. Bagaimana kalau misalnya ternyata ada proses otopsi dan saya dengar kalau nggak salah setelah house arrest itu harus ada surat dari kepolisian juga. Tadi prosedurnya di mana yang tentang kepolisian dan apabila terjadi suatu vermutung kalau ada kriminal dan harus otopsi, bagaimana syariahnya juga dalam Islam? Sebenarnya tidak ada itu Mas, tidak ada hubungannya dengan syariat Islam. Ya. Karena kan autopsi itu kan di luar masalah peribadatan. Kan hanya polisi datang memeriksa sejauh mana, ya, apakah ada kata orang dari luar, artinya apakah ada serangan dari luar, ya, ada pengaruh dari luar. Karena umumnya orang mati kelihatan ada pukulan, gitu. Padahal dia jatuh bukan karena pukulan, ya. Nah, untuk meriksa itu aja. Jadi autopsi itu tidak ada hubungannya dengan syariat Islam sebenarnya. Dan itu hanya kewajiban pemerintah setempat atau Jerman untuk meriksa sejauh mana apa betul, ya, bahwasanya dia mati itu tidak secara wajar, tidak secara
hanya karena sakit atau selanjutnya, bukan karena ada yang menganiaya dia dan seterusnya. Itu saja. Jadi tidak ada. Jadi polisi itu dipanggil bersamaan dengan house art atau gimana? Oh tidak. Ya, house art itu mengecek saja sejauh mana kematiannya. Kemudian kalau itu sebenarnya memanggil polisi itu hanya dilakukan baik oleh keluarga kalau sekiranya keluarga atau orang luar ya yang merasa katanya ini harus diotopsi dulu. Ya. Seperti kebetulan kalau saya boleh cerita sedikit, dulu pernah kejadian suatu keluarga di Köln mempunyai anak masih muda, masih muda sekali, baru sekitar 15-20-an gitu, 15-20-an. Kemudian hanya operasi mandel saja, sebenarnya operasi biasa, sama sekali operasi yang rutin. Dan la samahallah gitu, entah bagaimana, tahu-tahu meninggal di rumah sakit. Ya, kami semua terkejut, anaknya baru kemarin kumpul dengan kita, tahu-tahu ternyata di rumah sakit adalah karena operasi mandel, operasi tenggorokan, ya, meninggal. Nah, seperti itu. Kemudian kita sebagai keluarga diberi hak untuk mengadakan otopsi. Tujuan untuk mengetahui di mana letak kesalahan dokter. Ya, sehingga kita bisa menuntut. Cuman keluarga ini pasrah, ya, kita sendiri masih muda kuliah, mereka pasrah tidak mau. Tapi kita punya hak. Nah, seperti itu antara lain. Bisa juga di rumah, seperti saya katakan tadi. Orang jatuh dari tangga, ya. Nah, bekasnya ini orang mengatakan, oh dia ada ribu-ribu, kata orang tetangga. Dia ini katanya itu bukan karena jatuh, ada yang mukul dia. Nah, untuk memeriksa hal ini, bukan otopsi. Ya, diperiksa di rumah, datang polisi memeriksa, ya, begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan syariat. Semuanya berjalan seperti biasa. Di luar itu. Jadi kalau polisi itu kita bisa juga tidak memanggil kalau misalnya meninggalnya wajar. Tidak, kita tidak perlu memanggil. Iya, tidak wajib. Cuman kalau kiranya orang yang memanggil, boleh buat, kita harus bersedia untuk menyerahkan apa itu kepada polisi yang memeriksa. Karena hukum meminta begitu. Berhak polisi memeriksa kalau orang lain yang buat. Kita tidak harus. Oke? Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaannya agak sensitif Ustaz. Jadi kalau di Indonesia kan ada kebiasaan nyediain besek kan. Ada di mana? Nyediain besek. Aso. Makanan yang disediain buat tamu yang melayat. Ya, sedangkan saya pernah dengar bahwa Rasulullah melarang kita makan di tempat yang berduka gitu. Nah, bagaimana kita bersikap untuk menjaga, mematuhi Rasulullah tapi tidak menyakiti hati orang yang memberikan kita makan gitu. Terima kasih. Sebenarnya hadis itu berbunyi jangan kita merepotkan tuan rumah. Nah, tidak langsung mengatakan jangan memberi apa itu makan. Jangan merepotkan orang rumah. Orang rumah lagi sedih. Ya. Tetapi ini kebiasaan Indonesia kan. Dan alhamdulillah kita gotong royong. Biasanya yang membuat itu biasanya orang-orang di luar, ya, bukan keluarga itu sendiri. Ya. Dan dari segi ada efek positifnya, maka dari kita harus melihat ke situ. Saya lebih mendapat begitu. Maksudnya kita tidak melihat bahwa kita melanggar peraturan agama, ya, dengan mengadakan seperti itu. Tetapi untuk bertambah banyak orang yang berdoa untuk si mayit, ya, bertambah banyak syafaat untuk si mayit. Ya. Dan orang itu kalau nggak ada besek, biasanya kan itu sudah kebiasaan, nggak mereka. Ya. Ada besek. Seperti kita aja kumpul hari ini kan, kalau nggak ada makanan nggak ada yang berdatang. Tapi karena kita sadar ya, dengan agama, maka dari itu walaupun nggak ada desa kita datang. Gitu. Jadi tergantung niat kita. Kita kalau mau datang itu jangan bawa besek.
Jadi bacanya berapa saya lihat, ya begitu. Tapi kita datang, kita mendoakan. Dapat PSA, sudah terima. Jangan mengecewakan punya rumah, nggak betul. Tapi kita bukan niat karena PSA, itu aja. Ikhlaskan niat, insya Allah tidak apa-apa. Oke? Oke, mau break dulu. Oke, baik kalau begitu break dulu. Walaupun sebenarnya tema yang apa ini apa sebentar ya? Dikit aja, karena ini agak menyangkut tema dengan hampir pertanyaan yang seluruh. Yang saya sampaikan di sini yaitu kriteria apa dalam yang kita harus lakukan sesudah itu. Dalam memilih instansi. Yang pertama, pilihan pertama memberi kuasa penuh kepada instansi pemakaman Jerman. Dalam hal ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Karena biasanya kalau ke instansi Jerman, mereka itu lebih dalam memberi waktu itu lebih tepat. Ya. Kapannya itu semuanya semua berjalan dengan lancar. Itu kelebihannya, dan satu itu jadi lebih bonafit katakanlah begitu. Bukan kita melihat ini apa aja adanya, ya. Kita tadi oleh Sultan, betul. Tapi dalam hal ini kita memang harus apa itu adanya. Kelebihannya di situ. Namun ada kelemahannya juga. Kelemahannya yang paling besar biaya. Biayanya paling besar. Berkisar sekitar 5.000, 6.000 sampai 7.000. Kalau kita serahkan kepada instansi pemakaman Jerman. Bukan Indonesia yang saya takut. Jerman. Kalau dikurus banyak juga ya. Cuman yang saya ingin sampaikan juga dalam hal ini, kalau akan memilih variasi ini, yang paling penting sekali mengetahui apakah instansi pemakaman ini pernah bekerja sama dengan orang Islam. Jangan yang pemula, jangan yang baru pertama, karena semua mau duit. Jadi tanya-tanya dulu kiri kanan, instansi Jerman mana yang sering bekerja sama dengan orang Islam. Seperti kami di Bonn, ya, mempunyai suatu institut yang sering bekerja sama dengan orang-orang Islam. Jadi kedutaan Arab pun memakai dia. Padahal itu instansi Jerman. Mengapa? Karena dia bonafit sekali. Ya. Nah, karena kebonafitnya itu sehingga kita pun percaya diri. Hanya dalam masalah agama, pengurusan agama, peribadatan dari pemakaman, pengkafanan sampai penyolatan, penguburan seluruhnya kita mengambil alih. Hanya urusan tetek bengek dokumen itu mereka yang mengurus. Dan satu lagi bagusnya di Jerman dibandingkan dengan Indonesia, biaya tanah untuk pekuburan itu sudah ada. Saya bawa juga di sini. Sudah ada di setiap kota itu ada. Ya, jadi tidak seperti kita di Indonesia. Jadi kita tadi ini biaya lubang ini untuk lubang ini di sini ini berapa itu sudah ada. Biaya sewanya, ya untuk 25 tahun umpamanya. Sekian biayanya. Uang ini lubangnya ini sudah ada semua. Dicantumkan di setiap kota ada. Di bagian pemakaman, di bagian penguburan. Maka dari itu kita hanya di luar itu. Jasa institusi pemakaman itu yang berbeda-beda. Tergantung besar tidaknya, tergantung pemakamannya itu. Variasi yang pertama tadi itu ditambah lagi. Sekarang artinya sudah pernah kita menyerahkan kepada dia seluruhnya. Kita nggak mau pusing. Nih, dia katakan biaya untuk kami seluruhnya dalam penguburan secara Islam, penguburan secara Islam akan kami tanggung semuanya. Kami yang urus. Kata instansi itu biaya seluruhnya 5.000, biaya seluruhnya 6.000.
Oke, baik, silakan. Nanti dia yang akan mengurus seluruhnya. Dia akan mengontak instansi lain ya, yang Islam untuk melaksanakan peribadatan seluruhnya secara Islam. Satu itu. Yang kedua, memberi kuasa kepada pemakaman Turki, institusi pemakaman Turki. Dalam hal ini memang jelas keuntungannya karena mereka sudah tahu, oh ya, kalau mereka akan mengusahakan tanpa peti, mereka sudah tahu akan dimandikan, sudah tahu akan dikafani, sudah tahu. Hanya pengalaman kami yang ada dalam segi peribadatan itu agak berbeda dengan kita. Kita pun dalam sekalipun kita seluruhnya alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih terutama masalah pemakaman, penguburan itu banyak sekali masalah khilafiyah. Coba Anda lihat di Indonesia, apalagi setiap kota lain caranya. Ya, tadi ada pakai azan, ada yang begini, ada yang begini. Dan setiap orang itu, setiap kiai punya cara masing-masing. Ya, seolah-olah ya, tidak ada peraturan agama. Maka dari itu ada masalah. Orang seringkali interpretasi. Memang kias dibolehkan dalam agama. Cuman kadang-kadang orang melangkah lebih jauh dan menuju ke arah beda. Oleh karena itu kita tidak bisa mengukur sejauh mana. Di Jerman pun begitu. Bukan berarti seluruh ya, instansi pemakaman Turki itu. Jadi hati-hati. Cek dulu sejauh mana perlu datangkan kita orang yang mengerti tentang agama. Cek ke sana. Silakan. Akan yang dilakukan tidak harus dia sendiri, tapi tidak yang pengecekan. Kalau kita beli mobil gimana sih? Ya? Kalau kita sendiri buta tentang mobil, kita cari orang ahli mobil kan. Nah, tolong cek mobil ini. Kalau dia tidak harus dia beli, tapi ya, kita yang membeli, tapi dia mengecek. Itu juga masalah pemakaman. Kalau kita kurang mengerti tentang masalah pemakaman, ambil orang yang pakai, orang yang mengerti tentang pemakaman. Orang pakai. Tidak harus orang ini sendiri yang akan kerjakan nanti. Tidak mengatakan, oh ini orang yang munafik. Apalagi, nah itu variasi ketiga. Kita serahkan kepada orang Arab. Institusi pemakaman Arab cukup banyak. Ya. Cuman itulah kualitasnya kadang-kadang tidak sebagus yang Jerman tadi itu. Kalau jadi sering meleset, ini apa adanya, saya tidak menuduhkan. Ini itu kelemahannya. Ya. Jadi saya nanti berdosa kalau saya menuduhkan. Tidak boleh. Ya. Jadi itu, maka dari itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang keempat, variasi keempat, yaitu saya katakan Arab pun tidak selalu Arab. Ya. Jadi hati-hati. Terlebih dahulu bisa jadi pahamnya berbeda dengan kita. Institusi pemakaman Syiah tidak cukup, tidak banyak, tidak sedikit. Ya. Kalau pahamnya pun lain, itu cara pengumumannya pun akan berbeda. Nanti Bapak dulu, kok begini caranya, kok batunya di sini, kok begini. Selanjutnya, jadi syariat Islam tidak semuanya dijalankan seperti yang kita mau karena pemahaman kita mengenai agama itu berbeda. Kira-kira kita dulu itu aja dulu mengenai pemahaman. Kalau kita ada pertanyaan lain, kita bisa usahakan. Kita sudah break, oke? Sekian saja dulu. Mudah-mudahan semuanya bisa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, silahkan kalau ada yang mau mengambil minum dan atau snacknya, mungkin kita beri sekitar 10 menit. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Di luar. Aman-aman kali ya? Enggak. Tengah ya?
butuh charger lagi nggak? Untuk sekarang sih nggak. Nanti kalau ini saya ambil aja di belakang. Mana Ustadz? Itu saya mau aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pemilihan instansi itu sangat menentukan. Jadi harus hati-hati dalam memilihnya, bukan. Dan itulah saya katakan tadi, yang paling penting sekali selalu mengecek sejauh mana, ya. Seperti kita di Indonesia sama aja, tidak ada beda. Artinya kita harus mengecek sejauh mana pengetahuan agama seseorang itu, yang di instansi itu. Ya. Karena saya menurut pengalaman saya ini tidak sedikit memang instansi pemakaman itu yang tidak selalu menurut syariah dalam prakteknya. Ya. Jadi saya pribadi harus menegur, gitu. Seperti dalam memandikan saja, dalam memandikan jenazah kita diharuskan wudu, ya. Sebelum memulai apa-apa, sesudah kita membersihkan, sesudah istinja, ya, istinja tahu ya, itu baru kita terlebih dahulu kita harus wudu, mewudukan si mayit. Nah, baru mandi, dimandikan mayatnya. Seperti itu sebagai contoh ya. Nah, kalau orang yang tidak tahu, jadi dia langsung memandikan si mayit. Nah, kalau ada orang yang mengerti tentang agama, dia akan menegur. Ini mandikan dulu, wudukan dulu mayatnya, baru mulai mandi. Antara lain, banyak hal-hal lain ya, seperti yang jelas seperti menghadap kiblat selalu. Itu memang sudah diketahui sekarang. Alhamdulillah orang Jerman pun bagian penguburan sudah tahu bahwasanya harus begini itu menghadap kiblat. Karena secara nggak langsung memang untuk kita orang-orang Islam itu penguburan itu tempat penguburannya itu sudah artinya itu sudah dibuat bolabangnya sedemikian rupa sehingga benar-benar menghadap kiblat. Itu oke. Ya. Pun hal-hal kecil selanjutnya ya, harus begini itu seperti tadi ada pakai peti, gimana kalau pakai peti ya, itu juga harus diberdirikan segala macam, kan orang nggak tahu. Terus kan petinya udah salam doa habis selesai pulang ke rumah ya. Makanya kadang-kadang kita dianjurkan juga kalau memang kita merasa berutang, merasa berkecukupan biaya,
dibongkar kembali. Jalankan menurut syariat Islam. Ya. Itulah. Oke. Saya hanya mengomentari saja apa yang saya sampaikan tadi. Seperti saya dengar dari panitia, sebenarnya acara sekarang ini acara tanya jawab. Ya. Jadi kalau ada masih ada pertanyaan, saya akan menjawab supaya kita bisa bertanya istirahat untuk mencari energi berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tadi syarat mandiin jenazah itu ya, Pak. Kalau yang memandikannya ada syaratnya enggak? Ada. Yang memandikannya, dan kalau misalnya di Jerman kita bisa nggak sih, misalnya suami atau anak kita meninggal atau ibu kita, terus kita ikutan memandikan gitu? Kalau itu yang boleh mahram itu antara laki-laki dan perempuan hanya suami istri. Ya. Yang tidak suami istri sebenarnya tidak dibolehkan. Ya, walaupun kerabat sendiri. Tidak, anak-anak itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kalau berbeda jenis kelaminnya, ya, dalam agama tidak dibolehkan. Jadi yang bisa itu, yang boleh itu hanya suami istri. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidati Aisyah, katanya nanti siapa tahu ketika kalau kamu meninggal dulu dari saya, katanya nanti saya mandikan kamu, saya kapankan kamu, saya sholatkan kamu, ya. Yaitu kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Oleh karena itu dari situ orang mengambil sunnah bahwasanya suami istri yang boleh, ya. Tapi karena anak pun tidak boleh, sebenarnya tidak boleh. Ya. Kalau menonton sebenarnya juga tidak boleh. Itu juga terutama soal mandi, ya. Itu saya pernah lihat di Facebook. Itu yang mandinya di luar, terus yang lihat itu pakai apa itu dinding aja itu dinding, semua pada melihat. Ya Allah Akbar. Sebenarnya tidak boleh, itu aib. Ya. Kita harus menjaga itu sedikit mungkin. Itu orang yang mandikan itu, dan seluruh, saya katakan seluruh tugas peribadatan dalam penguburan yang paling berat itu memandikan. Yang lain-lain tidak seberapa. Memandikan itu satu syaratnya. Orang yang memandikan pun harus benar-benar yang bisa dipercaya. Ya. Maka dari itu pahalanya bejibun. Ya, banyak sekali. Orang yang memandikan itu pahalanya banyak sekali. Dalam hadis pun begitu disebutkan, orang yang memandikan itu pahalanya banyak sekali. Karena dia menjaga, samping bukan bertugas memandikan mungkin tidak seberapa berat dia, tetapi dia menjaga aib, menjaga celah si mayat, itu menjadi ukuran. Dia tidak boleh menceritakan celah aib, celah si mayat, haram. Jangan dia mengumbar-ngumbar di luar, mengatakan, oh ini ada lubang sebelah kiri, itu kakinya bengkok. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita akan berdosa besar. Nah, karena dia menjaga rahasia semayat, maka Allah menjanjikan pahala yang besar buat orang yang memandikan. Nanti kita pelajari bagaimana cara memandikan. Lebih kita bisa memperdalami lebih jauh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, ada dua pertanyaan saya lihat rekam. Oke. Pertanyaan pertama, menurut yang Ustadz tahu, apakah donor organ setelah meninggal itu diperbolehkan dalam syariat Islam? Itu yang pertama. Terus yang kedua kan tadi Ustadz menyarankan ketika menggunakan peti kan, ketika di bawah dibuka terus dimasukkan tanah. Apakah boleh kalau kita melakukan itu di atas? Jadi daripada repot di bawah, tanahnya udah diisi di atas, didirikan, baru dimasukkan sehingga di dalam udah tinggal tutup gitu. Ya, demikian Ustaz. Assalamualaikum.
itu kalau saya tidak salah baca, Syekh Qaradawi, ya, Syekh besar itu yang pernah berfatwa mengatakan membolehkan, ya, memberi organ itu, anggota-anggota tubuh itu untuk dengan syarat bahwasanya hal itu benar-benar akan dipergunakan organnya itu kepada orang tertentu, gitu. Menyelamatkan orang, jadi menyelamatkan jiwa seseorang, gitu. Jadi bukan untuk sekedar untuk seorang mahasiswa yang mungkin perlu apa ini untuk sekolahnya terus dia tidak, ya. Jadi ada juga itu orang-orang saya itu di Indonesia akan membeli mayat, kan sering kejadian itu, nah, itu haram itu, tidak boleh. Ya. Jadi yang kalau mau memberi hadiah, memberi itu apa itu sumbangan organ itu boleh kalau dengan sumbangan itu menyelamatkan jiwa seseorang. Ya. Nah itu tertolong orang itu karena sumbangan itu baru bisa. Yang kedua masalah memang itu boleh. Jadi kedua masalah apa itu kita mengurus mayat, ya, dalam peti masih di atas sebelum kita masukkan ke dalam liang lahat. Yang paling penting sekali, ya, kalau nanti ibu-ibu atau bapak-bapak kebetulan hadir dalam suatu pemakaman tanpa ada yang ahli, dalam memasukkan peti itu ke dalam lubang liang lahat nanti, itu perhatikan memasukkannya dari kaki, ya, ngerti tidak? Jadi kalau umpamanya nah seperti dari gambar ini sudah ketahuan, jadi dia akan berbaring begini, ini kepalanya kan, ini kakinya. Nah, jadi masukkanlah dari sebelah kiri, ya, jangan dari atas ini. Jadi kita menggotong mayatnya itu, kepala di sini, kemudian dibawa begitu ke dalam lubang, ngerti ya? Ngerti tidak? Ada dari mana? Nah ini, katakanlah begini, saya mencoba. Ya, ini kepala, ya, ini kaki. Nah, kalau menggotongnya itu, ini kan kaki di sini. Nah, memasukkannya itu dari sini begitu. Oh, kepalanya di Ya, atas dulu. kepala dulu, ya, kemudian baru tusuk. Ya, di mana kakinya itu dimasukkan, jangan begini. Ya, jelas. Ya, jadi kaki dulu begitu, ini kepala. Nah, jadi begitu. Jangan sebaliknya. Itu yang dianjurkan kalian. Ya. Nah, kalau ada orang tahu nanti kan biasanya itu kan ribut masuk soal sini, masuk dari sana gitu. Tidak ada yang tahu kan. Jadi seenaknya aja masuk. Nah, dianjurkan. Jadi diingatkan. Katanya saya dengar begini. Jadi diingatkan, ya. Menurut syariat seharusnya begitu. Oke? Ya. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Ustaz, apakah itu haram kalau mayat difoto? Tidak sama sekali. Maka Tidak ada larangan mengenai hal itu. Ya, tidak ada nas yang sharih mengenai hal itu sama sekali tidak. Saya kira tidak selalu menyalahi agama, saya kira. makasih. Kembali. Ada kamera zaman dulu. Ada Facebook. Ya, mungkin tambahan sedikit dari saya sehubungan dengan Tuhan dan tidak selalu tidak langsung. Bahwasanya kalau ada yang meninggal, kemudian umpamanya kita memanggil saudara kita dari Indonesia, ya. Nah, sedangkan untuk
waktu umpamanya semuanya sudah dikerjakan, sudah dikafani, tinggal menyolatinya umpamanya, jadi mayat sudah di dalam peti umpamanya, itu memang dibolehkan dalam syar'i ya, untuk membuka wajahnya ya, itu dibolehkan ya oleh dalam agama, jadi membuka kepalanya, menciumnya pun boleh ya, keningnya gitu, yang menyatakan pada sekawa kita ya. Dan menangis pun boleh Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bisa dikerak bunyi. Saya baru ingat sekarang, sebenarnya belum selesai. Harus disampaikan sekarang sebelum kita istirahat, baru saya ingat sekarang. Tadi saya bicara soal meratapi tadi, baru saya ingat bahwasanya sebenarnya bapak kita ini baru bapak terakhir. Oke, baru saya ingat. Hal-hal yang dilakukan, yang kita harus lakukan sebelum dan sesudah wafat. Hal-hal yang dilakukan sebelum dan sesudah wafat. Kalau kita kebetulan berkunjung ke rumah orang atau keluarga kita ada yang hampir meninggal dan dia dalam sakaratul maut, apa yang kita harus lakukan? Mungkin sudah pernah ada yang mendengar? Baca surat Yasin sebelum meninggal. Ya, silakan. Ya, karena kasus waktu ibu saya meninggal, keluarga, ada beberapa keluarga yang membacakan surat Yasin. Ibu saya masa waktu itu masih sadar. Dia bilang, tolong jangan saya dibacakan surat Yasin. Ya. Bilang, tapi waktu itu kami bertanya kenapa gitu. Kami tidak sempat ini. Hanya yang lain tetap aja bacain Yasin, tapi nggak sampai terdengar oleh ibu saya. Karena dia waktu itu bilang, saya belum meninggal. Saya masih hidup. Jangan ketawa kan Bu Yasin. Harus Yasin gitu kan. Karena khusus masalah Yasin ini, saya sengaja mencari dalil sejauh mana kebenarannya. Maka alhamdulillah saya telah menemukannya dan ditulis sangat lengkap sekali oleh Syekh Albani yang menjadi pegangan saya dalam mengutarakan masalah pengurusan jenazah ini. Jadi Syekh Albani mengatakan sebenarnya tidak ada dasarnya untuk membacakan surat Yasin. Nah, ini katakannya. Jadi sebenarnya tidak ada dasarnya untuk membacakan surat Yasin. Ya, tidak diharuskan. Apa yang kita harus lakukan kalau orang sedang sakaratul maut?
Sudah pernah dengar? Talqin. Laqinu mautakum. Ya. Mentalkin. Jadi la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Usahakanlah untuk mentalkinkannya. Sekalipun cukup, tidak usah berulang-ulang, tidak harus. Ya. Kalau dia sanggup, orang ini mengatakan la ilaha illallah, dakhal jannah. Sebelum dia meninggal, la ilaha illallah, terus dia pergi. Ya. Itu yang harus kita usahakan. Bukan berarti kita membacakan Yasin. Tidak, jangan. Dan ada lagi seperti kadang-kadang di Indonesia juga yang dilakukan adalah menghadapkan ke kiblat. Itu tidak harus, malahan bid'ah sebenarnya. Pernah suatu hari ada Sayyid bin Musayyab namanya, itu dari Imam Tabi'in, ya, orang besar itu pada zaman Nabi. Pada waktu itu ada Abu Salamah namanya, mengunjunginya, sahabat juga, mengunjungi beliau ini. Dia sedang dalam keadaan sakit. Suatu dia berada di rumahnya Syekh atau Tuan Said ini. Tuan Said ini pingsan. Waktu pingsan, maka oleh Abu Salamah, balai tempat tidurnya itu dirubah posisinya, sama orang-orang lain dibantu menghadapkan ke kiblat. Selesai dari situ, Syekh Said ini bangun kembali, sadar kembali. Terus dia melihat posisinya lain. Terus dia mengatakan, siapa yang mau rubah ini? Pasti kamu, katanya. Mengatakan ke Abu Salamah ini. Ya, saya mau rubah ini. Kata, mengapa? Dari mana kamu mau merubah ini? Tidak ada perintah Nabi yang kita mengajukan cara mengamar ke kiblat. Putarkan kembali, seperti semula. Dari situ menjadi pelajaran buat kita, ya, bahwasanya tidak ada perintah Nabi yang menganjurkan kita untuk menghadap kiblat. Jadi kalau ada yang menghadapkan kiblat, katakan ini tidak benar, baik dimanapun juga. Tidak harus menghadapkan kiblat. Ya, hanya laqinu mautakum la ilaha illallah, itu benar. Dan seperti saya katakan tadi, cukup sekali. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Itu paling penting. Mendoakan, nah itu betul, bukan baca Yasin. Doakan, bacalah doa dalam hati, bacalah doa dari Quran, bacalah doa sering-seringnya. Karena dalam hadis disebutkan, bahwasanya orang yang mendoakan itu, kata-kata baik yang dikeluarkan pada waktu itu akan diamini oleh malaikat. Maka dari itu kita tidak boleh mengatakan suatu kalau kita kalau kadang-kadang di Indonesia, tidak di sini orang yang baik semua. Kita itu ngobrol, ini orang kalau menipu gini, jangan begitu. Diamini nanti, bertambah berat nanti. Semayat ini dalam kuburnya karena cecaan orang yang hidup pada waktu itu. Maka doakanlah supaya dilapangkan kuburnya. Jangan sampai kita mengatakan yang tidak baik. Sekarang yang saya ingin tahu, mungkin ada yang tahu, apa yang kita lakukan sesudah mayat meninggal. Setelah pergi, apa yang kita lakukan? Yang lakukan pertama, apa-apa? Kira-kira, ada yang tahu? Sesudah meninggal. Oh, bukan, masih di kamar. Masih di kamar, maksud saya itu. Nah, baru sekarang pergi, selesai, wafatlah beliau gitu. Kita belum manggil lagi dokter lagi, tapi kita tahu bahwa beliau ini sudah pergi. Nah, apa yang kita lakukan pertama?
Gimana? Mengusap wajahnya. Gimana? Tidak, bukan mengusap wajahnya. Tutupkan matanya. Ya, tutupkan matanya. Cara menutup mata itu ada dua. Pertama dengan dua jari begini atau dua jari begini, ya, begini atau begini. Atau pakai tangan semuanya. Tangan semuanya. Kalau kita orang Indonesia mungkin lebih sopan ya. Pakai dua tuh kayak mau dicolok matanya kayak kungfu ya, jangan. Lebih sopan itu namanya kalau ambil tangan semuanya kita tutupkan matanya. Satu itu, ya. Yang kedua apa? Apa? Tidak. Itu kalau mau sholat. Kita tutup mulutnya, tetapi karena sendi-sendi semuanya sudah, otot-otot itu sudah tidak berfungsi lagi, maka dari itu mulut ini akan terbuka terus. Oleh karena itu nanti kita praktekkan. Oleh karena itu dianjurkan, ya, dalam kita mengambil sapu tangan yang pasar atau anduk atau apapun, ya, supaya diikat kepalanya ke atas, ya, supaya mulut ini tidak nanti kalau kita tidak lakukan itu, pelan-pelan mulutnya buka sendiri, jatuh, kan lemah, kan lemas gitu. Nah, nanti kalau waktu orang mengunjungi semuanya pada mulutnya ada lagi orang yang terbuka matanya kan begitu, karena tidak ada lagi sendinya. Makanya saya orang, kenapa kok matanya terbuka? Ngeluh semua orang itu, karena pada waktu meninggal yang tidak ketahuan atau gimana, ya, lupa menutupkannya atau sebagainya. Ya, jadi tutupkanlah matanya, dan yang penting lagi dagunya diikat supaya tidak nanti terbuka lagi gitu. Ya, sendi-sendi mulut tidak. Oke? Yang ketiga, ambillah kain sebesar mungkin, tutupi seluruh badannya mayat. Ya, jangan sampai sini doang, tutup seluruhnya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam dianjurkan juga, kalau bisa ambil sesuatu yang berat. Ya, katakanlah sampai lebih kurang setengah kilo beratnya. Ya, apa saja, dari batu sampai ke buku umpamanya, ya, atau besi kecil, lebih kurang berat itu, taruhkan di perutnya. Untuk apa? Supaya nanti perutnya tidak mengembung. Ya, nanti perutnya itu akan mengembung ke atas. Untuk menjaga itu, kalau ada berat itu, maka tidak akan begitu. Ya. Karena seluruh gas-gas yang ada dalam tubuh akan berusaha keluar. Antara lain perut itu akan menjadi kembung. Untuk menghindari itu maka dianjurkan untuk menahan dengan batu itu. Yang ketiga, yang jelas kita dianjurkan dalam agama Islam sebenarnya untuk menyegerakannya, ya, secepat mungkin untuk mengurusnya supaya jangan berlarut-larut kalau bisa. Jadi kalau ada yang mau datang, kita katakan betul-betul perlu harus datang dari Indonesia dalam waktu 3-4 hari, 5 hari gitu. Ya, sedangkan syariat menganjurkan kita untuk mengumpulkan secepat mungkin begitu. Jadi kalau tidak ada keperluannya, ya tinggalkan, tidak usah. Sebaiknya begitu. Datang apa-apa, cuman tidak harus menunggu seharusnya. Kecuali kalau bisa datang tidak boleh, tidak apa-apa. Dan seperti yang terakhir, haruslah seperti saya jawab tadi pertanyaannya, memakamkan si mayat ini di kota tempat dia meninggal. Itu kota tempat dia tinggal. Ya. Jadi bukan bawa ke Indonesia atau bawa ke tempat lain. Makanya dalam hal asuransi, tadi saya lupa menyampaikan. Ada tadi saya lupa sampaikan mengenai apa itu kemungkinan ketiga. Jadi satu kita urus sendiri instansi pemakaman sana. Yang ketiga tadi kalau cara ibu menanyakan saya lupa menjawabnya mengenai kemungkinan untuk membuat tabungan. Ya,
Jadi di Jerman ini ada dua yang saya tahu ya, lebih gitu, bisa dicek lagi kembali di Duisburg mungkin ada atau di mana kota lain, yaitu melalui asuransi kita bisa menabung untuk kematian ya. Yang saya tahu di daerah dekat Kelen sana itu satu yang namanya yang dipunyai suatu yayasan yang bernama Mili Gurus. Tapi karena memang betul ini punya kredit Turki ya, dan kebetulan yayasan ini, perusahaan ini atau organisasi ini kurang pamornya kurang bagus, bukan apa-apa, karena mereka ini sering kedatangan polisi karena orangnya radikal. Mungkin PDI kali ya. Jadi bukan berarti negatif ya dari segi keislamannya. Tapi di luar masalah itu, mereka membuat kas kematian, ya, Sterberkasse. Nah, mereka ini sangat jujur. Artinya itu kita membayar per bulannya katakanlah 15 euro atau 20 euro. Kemudian nanti pada akhir tahun mereka akan menghitung ya berapa jumlah pengeluaran. Jadi kita setiap tahunnya mendapat pemberitahuan sekian yang harus dibayar. Ada yang ingin membuat perjanjian begini, saya akan bisa memberikan alamatnya nanti insya Allah ya. Jadi itu atau di Kerpen kotanya, satu itu yang saya ketahui ya. Yang kedua yang ada yang selama ini yang ada di Berlin. Yang di Berlin ini sebenarnya dulunya dipegang orang Indonesia ya, Pak Budi kalau nggak salah. Cuman kemudian perusahaan ini bangkrut kalau saya tahu. Bukan berdiri ya, bukan di sini. Yang di Berlin ya. Nah, kemudian karena bangkrut itu diambil alih oleh perusahaan lain. Nah, sampai sekarang masih banyak yang ikut di sana. Namanya sekarang diambil oleh organisasi yang namanya asuransi yang namanya Ideal Versicherung. Ya, Ideal Versicherung di Berlin. Saya pun punya alamatnya, saya nggak dapat komisi ya mas, takutnya. Jadi kalau menunjukkan akan saya berikan alamat untuk mengurus ini. Jadi ada kemungkinan kalau mau menabung bisa, ya. Tinggal kita mesti mencari di setiap kota di mana tempat bisa menabung. Oke, berarti yang saya lupa sampaikan tadi. Jadi saya selesai sedikit cepat saja. Yang hal-hal yang dilarang, yang haram dilakukan sesudah orang meninggal dunia. Ya. Satu, nampaknya hanya kecil saja, tetapi dalam agama sangat tidak dibolehkan, yaitu meratapi yang meninggal. Meratapi tahu ya? Ya. Meratapi artinya menangis, menyesalkan mengapa dia pergi sekarang, mengapa dan mengapa. Itu haram besar. Untuk membuktikannya, saya ambilkan sini beberapa contoh. Contoh pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua hal yang ada pada manusia, yang keduanya menyebabkan mereka kafir. Pertama, mengingkari keturunan, dan kedua, meratapi kematian. Ya, sampai begitu besarnya hukumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang itu mendekati kekafiran kalau dia meratapi kematian seseorang, walaupun itu keluarganya paling dekat. Jadi hindarilah, pasrah, terima, jangan sampai mengeluh. Ya, kalau ada yang meninggal, itu sudah Tuhan yang mengatur. Memang berat. Anak yang selama ini kita sayangi tetap pergi. Suami yang kita sayangi sekarang selama ini pergi. Berat, bukan main beratnya. Tidak ada orang yang tidak berat. Cuma itu sudah putusan di atas, terimalah. Insya Allah akan dapat ketenangan. Kalau kita mau menerima. Kemudian cerita berikutnya, Rasulullah SAW ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau pun menangis. Ketika putri beliau Umaymah binti Zainab meninggal, beliau pun menangis. Jadi pada suatu hari, begitu tangisannya itu
Maka dari itu, karena tangisan itu, Rasulullah SAW mengatakan 4 macam kebiasaan jahiliyah yang masih dilakukan umatku dan tidak juga ditinggalkannya, yaitu berbangga-bangga dengan keturunan, mengingkari keturunan, minta turun hujan dengan membaca bintang, mendengar ramalan bintang, dan meratap. Lebih jauh Rasulullah SAW bersabda, dan bagi perempuan yang meratap, apabila tidak bertobat sebelum wafat, maka di hari kiamat kelak yang akan memakai gamis dari besi. Ya, dikarenakan. Jadi dihukum pada dasarnya akan dihukum pada hari kiamat kelak. Jadi dalam hal ini kita harus mencoba untuk jangan sampai kita meratapi saudara keluarga kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang demikian itu bukan dari ajaranku. Tidak ada orang yang berteriak dibenarkan dalam agama. Yang bagus sekali kata kalimat ini sekarang berikut. Hati ini memang sedih dan kedua mata menangis. Namun tidak menjadikan Allah murka. Kita boleh sedih, kita boleh berair mata kepada, tetapi jangan kita memarahkan Allah. Itu akan dosa besar. Anas bin Malik berkata, ketika Umar bin Khattab itu tertikam, Hafsah anaknya itu menangis. Anaknya menangis kuat-kuatnya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, wahai Hafsah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang diratapi itu akan disiksa. Dan Suhaib pun begitu pula, wahai saudaraku, wahai sahabatku, sambil menangis keras sekali. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, wahai Suhaib, tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya yang diratapi akan disiksa. Begitu berat hukumnya orang yang marah. Jadi hindarilah, ya, bukan masalah kecil ini, jangan sampai kita merasa menyesali, ya. Itu banyak pelajaran buat kita. Karena apa? Terakhir saya katakan, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya yang diratapi akan disiksa karena di dalam kuburnya karena ratapan kepadanya. Ya. Jadi kalau kita meratapi keluarga kita, seolah-olah kita untuk menyiksa orang yang kita ratapi itu. Mengapa harus begitu? Sedangkan kita ingin supaya siksa kuburnya ringan, segalanya ringan, tetapi itu akan menjadi justru lebih berat karena kita meratapinya. Jadi usahakanlah supaya tidak meratapi keluarga kita. Oke. Yang kedua yang diharapkan, memukul-mukul pipi dan merobek-robek baju. Jangan, banyak juga orang itu ya, baju orang itu Indonesia, bukan main. Karena kita tidak tahu syariat, syariat melarang kita begitu. Yang ketiga, mencukur rambut, apalagi wanita, ya, sampai botak. Mencukur rambut sampai botak, tujuannya menunjukkan rasa sedih. Saya sedih sekali. Ya, kalau rontok ya apa? Ya, rontok karena saking sedihnya sampai habis kepalanya, ya kita nggak boleh buat. Ya. Cuman jangan pergi ke tukang gunting, tolong gua botokin saya. Kenapa? Saya lagi sedih.
Itu tidak benar. Yang keempat, wanita juga jangan menguraikan rambutnya. Menguraikan rambutnya untuk menunjukkan rasa sedihnya. Jadi nggak mau dirapiin lagi, udah no. Ya, rambut ke bawah dibiarkan begitu saja. Sisir nggak mau. Sama dengan orang laki-laki, membiarkan janggutnya, membiarkan rambutnya gondrong. Bukan sekarang. Kalau ada yang meninggal. Apa yang meninggal? Kalau sekarang jangan apa-apa. Panjang mas, silakan. Bebas. Cuman kalau ada keluarga kita meninggal, mulai saya tidak mau gitu gunting itu haram, tidak boleh. Oke. Dan sekarang seperti yang saya katakan, tambahan sedikit. Apa yang kita lakukan sebagai kerabat orang meninggal? Ada dua saja. Satu, bersabar dan rela dengan apa yang terjadi. Ya, sabar. Wasabrun jamil. Ya. Sabar itu bagus. Ya. Usahakanlah bersabar. Kalau orang Amerika kan pergi ke psikiater untuk mengobati hatinya, katanya dia cerita. Kita orang Islam. Ya. Mengadulah kepada Tuhan. Mengadu kepada Tuhan, menangislah dengan Tuhan. Ya Allah, tenangkan hatiku. Aku tidak bisa tidur selama ini karena kehilangannya, kepergiannya. Apalagi kekasih kita, enak ya. Baru jatuh cinta, tahu-tahu meninggal. Tabrak mobil. Ya. Lagi cinta-cintanya, kehilangan. Itu paling sakit. Kalau suami istri nggak berapa ya. Kalau orang baru jatuh cinta lagi sangat-sangatnya cintanya atau kehilangan, nah itu balas. Untuk itu mintalah kepada Tuhan supaya kita ditenangkan hatinya, supaya jangan sampai kita. Dan yang terakhir, sebelum kita berpuasa, sebelum pause, sebelum kita istirahat, yang sudah kita lakukan sebelumnya di mana-mana. Kalau ada orang yang meninggal, maka bacalah istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu disyariatkan dalam agama. Sekian saja dulu, ya, baru kita sekarang break. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya kita buka lagi sebelum kita mulai acara workshop praktek, ya. Sesudah kita puasa lagi. Sudah kita istirahat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sesi awal kegiatan kita kali ini sudah selesai. Insya Allah sekarang kalau mau sholat belum masuk waktu zuhur, jadi buat ibu-ibunya dipersilahkan untuk mengambil makan siang terlebih dahulu, lalu kemudian bapak-bapaknya nanti setelah itu bisa sholat di lantai 1. Ya. Insya Allah seperti itu. Kita insya Allah pause sampai jam 2. Jadi nanti jam 2 kembali lagi mulai untuk kegiatan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong.